Shalom semua, senang bisa berjumpa dengan saudara dalam program Pastor Talk Gereja Zion Church of Christ. Kali ini saya mau membahas soal bertumbuh dalam waktunya Tuhan. Kita pasti sering mendengar perumpamaan tentang waktunya Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik sesuai dengan waktunya. Kalau Tuhan menyiapkan semuanya indah pada waktunya. Sebagai Bapa yang baik, Dia pasti sudah punya rencana yang terbaik buat kita sebagai anak-anaknya. Sebagai contoh, kita saja sebagai orang tua juga pasti memiliki rencana yang baik dan juga memiliki waktu-waktu untuk anak kita. Misalnya, kapan kita mulai mengizinkan anak kita untuk memiliki handphone atau gadget sendiri, atau memperbolehkan anak kita untuk mulai mengendarai kendaraan sendiri, atau bahkan waktu untuk anak kita tidur di malam hari pada saat dia masih kanak-kanak. Kita larang anak-anak kita belum boleh mengendarai kendaraan sendiri karena kita tahu hal itu untuk kebaikan dia, bukan karena kita tidak sayang, bukan karena kita tidak percaya. Tetapi sebagai orang tua, kita melihat apa yang anak kita mungkin belum lihat. Nah, seringkali dalam hubungan kita dengan Bapa kita yang berlaku atau bersikap seperti anak-anak. Karena kita anaknya Allah, sehingga kita seringnya mau hal-hal yang kita minta bisa terjadi sesuai dengan waktunya kita. Hari ini saya mau berbagi karakteristik apa saja yang dibutuhkan sebagai anak-anak Allah yang membuat kita bisa bertumbuh menjadi dewasa dalam waktunya Tuhan. Saya catat ada 3 poin yang saya mau bagikan hari ini. Yang pertama, sabar. Kita pasti tahu, kita juga pasti sering bilang sama anak kita, sabar ya. Nanti tunggu kamu sudah dewasa, baru boleh. Artinya kita tidak boleh tergesa-gesa dengan waktunya kita. Kita bisa baca dari Galatia 6 ayat 9-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di sini kita membaca bahwa berbuat baik pun kita harus sabar. Dan akan tiba waktunya kita akan menuai hasilnya saat kita tidak menjadi lemah. Saya juga sering mengingatkan anak saya yang saat ini umurnya sudah 12 tahun. Buat sabar pada saat dia mulai minta handphone sendiri. Dia sering bilang teman-temannya rata-rata sudah punya handphone. Tetapi sebagai bapaknya, saya tahu yang terbaik buat anak saya tanpa saya harus membandingkan dengan yang lain. Nah, sebagai anak Allah, kita juga harus bisa sabar dengan proses yang Bapa kita mau kita jalani. Supaya pada akhirnya kita bisa menuai sesuai dengan waktunya. Karakter yang kedua adalah percaya. Ini penting.
karena kita harus percaya bahwa waktu dan rencananya Tuhan adalah yang terbaik buat anak-anaknya. Yuk kita baca dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam kitab Yeremia ini Tuhan berkata bahwa Dia punya rancangan damai sejahtera, bahwa Dia memberikan kita hari depan penuh harapan. Yang Dia minta kita lakukan hanya satu, percaya. Percaya dengan rencananya Dia. Sama seperti saya juga punya rencana buat anak saya yang tadi. Nanti dia mau masuk SMP mana, saya ajak dia diskusi. Karena saya percaya, istri saya lakukan saat ini mau mencari yang terbaik buat anak saya nanti. Sehingga dia bisa merasakan rancangan-rancangan yang orang tuanya lakukan pada waktunya dia dewasa kelak. Semoga kita juga bisa percaya dan melihat rancangan Tuhan terhadap hidup kita, terhadap masa depan kita. Yang ketiga, berserah dan mengandalkan Tuhan. Nah, untuk bertumbuh, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu tuntunan Tuhan. Di bacaan Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita baca, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan kita tahu, Allah kita, Allah yang selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah lalai. Sehingga kita bisa tenang. Sehingga kita bisa menyerahkan masa depan kita dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Anak saya yang kedua, dia masih 2 tahun. Yang dia lakukan setiap hari, dia mengandalkan kami, saya dan istri sebagai orang tuanya. Kesehatannya, makannya, istirahatnya, sehingga ia bisa bertumbuh sehat, bertumbuh baik, bertumbuh dengan optimal. Kita perlu lakuin hal yang sama, percaya, mengandalkan Tuhan, sehingga kita bisa bertumbuh dengan optimal. Dari poin-poin tersebut di atas, kita bisa belajar bahwa waktunya Tuhan bukanlah waktunya manusia. Waktunya Tuhan adalah waktu yang tepat, waktu yang terbaik dan sesuai dengan rencana Bapa atas hidup kita sebagai anak-anaknya. Sehingga apabila kita mau bertumbuh dalam waktunya Tuhan, artinya kita harus sabar dan tidak tergesa-gesa. Kita harus percaya Bapa kita bahwa Ia memiliki rencana yang terbaik buat kita. Dan kita juga belajar berserah, mengandalkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Semangat bertumbuh dalam waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.